Berikutnya, yang ketiga ini metode jigsaw. Nah, apa itu jigsaw? Teknik ini dikembangkan oleh seseorang yang bernama Aronson. Teknik ini biasa digunakan dalam pengajaran membaca, menulis, kemudian mendengarkan ataupun berbicara. Jadi memang lengkap ya, ada membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Umumnya, teknik ini menggabungkan antara kegiatan tadi, membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Semuanya digabungkan. Pendekatan ini bisa juga digunakan dalam beberapa mata pelajaran. Misalnya ada ilmu alam, ada ilmu sosial, matematika, agama, dan sebagainya. Syaratnya, karakteristik dari 4 tadi tercapai. Ada materi khusus untuk membaca, ada menulis, ada mendengarkan, dan juga ada berbicara. Berikutnya, yang keempat yaitu STAD, atau umumnya orang-orang itu lebih suka menyebut STAD. Berasal dari 4 kata, S, T, A, dan D. Nah, apa STAD ini? STAD ini dikembangkan oleh Robert Slavin. Jadi Slavin ini dan teman-temannya di Universitas Johns Hopkins mengembangkan metode ini. Merupakan pendekatan kooperatif ya, salah satu pendekatan kooperatif learning yang paling sederhana. Kenapa? Dalam STAD ini hanya mengacu pada belajar kelompok. Kemudian menyajikan informasi akademik baru pada siswa setiap minggu. Jadi setiap minggu siswa diberikan informasi akademik yang baru. Artinya, dalam setiap minggu guru ini harus mempersiapkan materi yang baru. Hari ini satu materi harus selesai, kemudian berikutnya satu materi harus selesai, dan seterusnya. Dalam hal ini yang digunakan adalah presentasi verbal dan teks. Biasanya siswa digabungkan menjadi kelompok-kelompok juga, jadi bisa 4 sampai 5 orang. Kemudian guru memang harus mempersiapkan tadi materi-materinya, karena memang tiap minggu materinya harus berganti. Berikutnya, yang kelima, 2 tinggal 2 tamu, to stay, to stray. Jadi dalam pembelajaran ini, tekniknya dikembangkan oleh Spencer Kagan, masih orang yang sama ya di tahun 92. Jadi pada tahun 92, Spencer Kagan ini mengembangkan beberapa teknik pembelajaran kooperatif learning. Pembelajaran ini disingkat TSTS, to stray, to stay, to stray. Jadi TSTS ya. Dapat digunakan bersamaan dengan teknik kepala bernomor. Jadi ada teknik tertentu yang dalam pembelajarannya siswa ini bagian kepalanya diberikan nomor. Ada nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Bisa digunakan juga dalam semua mata pelajaran. Dan untuk semua tingkatan usia peserta didik. Umumnya kalau digabung dengan teknik kepala bernomor tadi ya, siswa itu kan kalau di bagian kepalanya diberikan nomor, siswanya biasanya lebih aktif. Bisa nomor atau label atau penamaan tertentu ya. Biasanya siswa ini kalau diberikan teknik berupa lomba, jadi ayo siapa yang lebih bisa mengerjakan duluan, dapat poin. Nah, itu siswa lebih senang biasanya dibuat seperti ini. Jadi karena bisa digunakan dalam semua jenjang pendidikan, maka bisa digunakan untuk siswa SD, SMP, sampai jenjang SMA atau setingkat. Teknik ini juga memberi kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain. Maksudnya teknik ini gimana? Teknik ini karena disebutnya 2 tinggal 2 tamu, maka harus ada 4 orang dalam satu kelompok. 4 orang ini, 2 orang tetap di kelompoknya, kemudian 2 orang bertamu ke kelompok yang lain. Nah, 2 orang yang tetap di kelompoknya ini menunggu tamu dari kelompok lain untuk hadir ke kelompoknya dia untuk menyampaikan informasi, untuk menyampaikan materi. Jadi tugas 2 kelompok yang bertandang atau bertamu ke kelompok lain adalah menyampaikan ilmu yang dia punya, menyampaikan materi yang dia punya. Jadi dalam hal ini nantinya setelah siswa ini bertamu, kemudian ada temannya yang tinggal, diberikan informasi oleh kelompok yang lain, teman yang bertamu tadi, 2 orang, kembali ke kelompoknya. Nah, teman yang kembali ke kelompoknya ini, dia kan tugasnya menyampaikan ya, berarti dia belum mendapatkan input materi. Nah, karena dia belum mendapatkan input materi, maka 2 orang temannya yang tinggal tadi, karena sudah bertemu dengan kelompok yang lain, sudah disampaikan materi dari kelompok yang lain, maka 2 temannya yang tinggal ini bisa menyampaikan ilmu yang didapat dari tamunya. Maka dari 4 orang ini, 2 orang, mereka bisa saling berbagi informasi. Jadi dalam materi ini, kita tidak hanya
mengajarkan satu jenis materi dalam satu waktu. Kita bisa mengajarkan sekaligus dua materi dalam satu waktu. Ada beberapa kelebihan dari cooperative learning, pun juga ada kekurangannya ya. Yang kita bahas pertama adalah tentang kelebihannya. Apa kelebihannya? Yang pertama yaitu cooperative learning ini dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Karena siswa lebih bersemangat dalam belajar, maka prestasinya bisa meningkat dengan sangat baik. Kemudian yang kedua, memperdalam pemahaman siswa. Jadi siswa tidak hanya belajar bagian luarnya saja, tapi juga belajar sampai ke bagian akar-akarnya. Siswa lebih bersemangat belajar sehingga siswa mampu menggali lebih dalam lagi materi dan pemahamannya juga akan lebih meningkat. Yang ketiga, siswa lebih bertanggung jawab dalam belajar. Karena dalam kelompoknya, semua siswa ini kan harus paham. Maka siswa ini memiliki tanggung jawab lebih untuk mengajarkan kepada teman-temannya. Yang keempat, yaitu mengembangkan sikap kepemimpinan. Jadi nantinya harus ada siswa yang bertugas bertanggung jawab terhadap keberjalanan kelompoknya. Apakah kelompoknya berhasil mendiskusikan semua materi dengan baik? Apakah materi semuanya berhasil terbahas? Apakah semua soal berhasil terjawab? Dan seterusnya. Tugas satu siswa ini adalah memastikan teman-temannya, memastikan materinya semuanya berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir, siswa tidak tergantung pada guru. Karena dalam hal ini, guru hanya bertugas sebagai stimulator atau sebagai fasilitator. Jadi guru memang tidak memberikan materi secara langsung. Siswalah yang bertugas menggali ilmu, siswalah yang bertugas mendiskusikan materinya sendiri. Berikutnya, yang kita bahas adalah kekurangan. Kekurangan dari cooperative learning. Apa saja? Ada 5 hal. Yang pertama yaitu guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Karena nantinya di kelas, guru ini kan harus melepaskan siswa untuk berdiskusi sendiri. Maka perangkat pembelajaran yang disiapkan guru memang harus maksimal. Jika tidak maksimal, maka siswa nanti ke depannya akan kebingungan dalam belajar. Kemudian, kekurangan yang kedua, membutuhkan waktu yang lama. Kenapa membutuhkan waktu yang lama? Karena pertama, kita harus membuat siswa ini berada dalam kelompoknya, menyusun siswa yang tadinya posisi duduknya seperti biasa ya dalam pembelajaran, kemudian kita menyusun siswa berada dalam kelompoknya, misal satu kelompok 4 orang, berarti kita menyusun kelompok 1 di depan, kelompok 2 di belakangnya, dan seterusnya. Ini juga cukup memakan waktu. Kemudian, yang cukup memakan waktu adalah sesi diskusi siswa. Terkadang siswa ini kan agak kesulitan dengan materi yang sulit ya. Kalau materinya agak sulit, maka siswa ini lebih lama dalam mendiskusikannya. Nah, ini membutuhkan waktu yang juga lebih lama. Biasanya, karena membutuhkan waktu yang lebih lama, guru memang harus benar-benar mempersiapkan agar jangan sampai satu materi itu terbahas dalam 2 kali pertemuan. Sebisa mungkin satu materi dalam 1 pertemuan. Kemudian kekurangan yang ketiga, adanya kecenderungan topik pembahasannya ini meluas. Kenapa? Karena siswa tidak bisa kita kontrol satu-satu apa yang dibahas gitu. Biarpun kita sudah memberikan materinya ini, kita sudah memberikan media pembelajaran dan seterusnya, siswa tetap memiliki kecenderungan untuk pembelajaran yang lebih meluas. Kemudian, kekurangan yang berikutnya, butuh dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Karena guru ini perlu mempersiapkan banyak media pembelajaran ya, baik itu perangkat pembelajaran yang dalam bentuk PPT, atau mungkin guru mempersiapkan LKS yang bentuknya sampai beberapa lembar, harus dibagikan kepada tiap kelompok, dan seterusnya. Kemudian guru membutuhkan alat peraga mungkin, dan seterusnya. Ini memerlukan biaya yang sangat banyak. Maka, guru harus pandai meminimalisir penggunaan biaya, dan harus pandai memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar. Tujuannya agar biayanya tidak terlalu tinggi. Berikutnya, kekurangan yang terakhir, memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Jadi, guru memang harus bekerja lebih ekstra, karena memang butuh banyak pemikiran, butuh banyak tenaga, butuh banyak waktu. Tujuannya apa? Agar dalam 1 kali pembelajaran itu bisa efektif disampaikan, tidak melebar kemana-mana, semua materi tersampaikan dengan baik, dan kemudian siswa memahami materi dengan baik. Demikian kekurangan dan kelebihan dari materi cooperative learning. Pembelajaran
Cooperative learning hari ini saya cukupkan sampai di sini. Silahkan berdiskusi dalam forum diskusi apabila ingin ditanyakan, apabila ada yang ingin ditanyakan, maka sampaikan. Saya tunggu pertanyaan dari mahasiswa sekalian, sama-sama kita berdiskusi dalam grup ya. Saya cukupkan pembelajaran hari ini tentang cooperative learning. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.